Halo Sobat WM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Sherlina menghilang 2 hari lalu, sejak 9 April 2024, Ibu Sherlina bingung karena malam itu malam Hari Raya Idul Fitri. Sampai keesokan paginya, orang tua Sherlina yang hendak melakukan sholat Idul Fitri merasa cemas karena Sherlina belum pulang juga. Tidak ada kabar sama sekali. Berkali-kali mereka menghubungi ponselnya, namun tidak ada balasan. Saat selesai sholat Id, mereka berharap Sherlina sudah pulang. Ternyata sang anak tidak kunjung berada di rumah. Mereka mengira mungkin saja Sherlina tengah bersenang-senang di rumah teman-teman atau kerabat dekatnya. Namun lama-kelamaan, kekhawatiran kedua orang tuanya memuncak karena sampai sore dan keesokan harinya, Sherlina belum pulang juga. Di hari keempat, sejak Sherlina menghilang, sejak hari Selasa, Jumat sore kakaknya mengirim pesan WhatsApp. Kenapa tidak pulang? Tiba-tiba ada balasan. Dijawab, "Nggih, sakedap malih mantu." Artinya, ia sebentar lagi pulang. Hal ini janggal, sebab dalam keseharian korban tidak menggunakan bahasa Jawa halus ketika berbicara dengan keluarga. Teman kerja Sherlina sempat ada yang datang menanyakan keberadaannya. Dari sinilah kedua orang tuanya tidak bisa lagi berpikir positif dan melaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 13 April 2024. Di tanggal 14 April 2024, di sekitar Dukuh Gagan, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, di saat itu ada seorang warga yang kebetulan sedang melewati jalanan dekat kuburan. Dia tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat. Tidak seperti bau bangkai hewan. Warga ini langsung berhenti dan mencari sumber bau. Karena awalnya tidak menemukan sumber bau itu, lalu dia melaporkan kejadian ini kepada pihak RT setempat. Agar tidak mengganggu warga yang sedang melewati jalan tersebut, Ketua RT bersama beberapa warganya memeriksa lokasi, mencari sumber bau itu berasal, dan mereka menemukan sebuah kantong plastik hitam besar yang mencurigakan dan dikerumuni lalat. Karena penasaran, mereka mengangkat kantong itu dan membukanya. Betapa terkejutnya mereka melihat isi dalam kantong plastik. Ada sosok jasad perempuan yang wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Jasad tersebut mengenakan celana hitam berbaju batik dan memakai sweater abu-abu. Mereka yakin kalau jasad perempuan ini merupakan jasad dari korban penghilangan nyawa atau mungkin korban begal. Sherlina, perempuan yang usianya sudah menginjak 22 tahun, seorang warga Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Sherlina adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia bekerja di salah satu toko busana muslim di Sukoharjo. Dia bekerja kurang lebih sudah 2 tahun. Dikenal pendiam, baik dan tidak neko-neko. Ketika bekerja dari pagi sampai sore hari, biasanya dia berangkat sendirian dari rumah ke tempat kerja. Juga sebaliknya, dengan menggunakan sepeda motor. Di tempat kerjanya, Sherlina sering mendapatkan bonus dari hasil penjualan. Meskipun bonus-bonus tersebut tidak sebesar nominal THR yang biasanya akan dia dapatkan setahun sekali, namun dia selalu bersyukur berapapun rezeki yang dia dapatkan di hari itu. Pada bulan puasa selama 2 tahun terakhir, dia selalu menantikan dengan penuh harap soal THR yang akan dia terima menjelang Lebaran. Meskipun waktunya sangat mendekati hari raya, namun dia merasa sangat senang. Dia bercerita kepada ibunya tentang THR tersebut dan menawarkan ibunya untuk membelikan beberapa kebutuhan Lebaran. Dia tidak ingin bersenang-senang sendiri. Dia ingin membuat ibunya juga senang dengan uang THR yang ia dapatkan. Ada seorang yang bernama Dwi, usianya 22 tahun. Dia adalah teman yang bisa dikatakan dekat dengan Sherlina. Dwi ini merupakan seorang anggota perguruan silat dan mempunyai banyak teman. Dia dikenal sangat aktif di dalam perguruan dan sering menghadiri pertemuan antar perguruan silat. Tidak diketahui entah apa pekerjaan tetapnya. Yang jelas penghasilan yang dia dapatkan tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, yang membuat dia terkadang kerap berhutang.
Hingga pada saat jelang hari raya Lebaran tiba, kebutuhannya sangatlah banyak. Apalagi ada hutang yang akan segera jatuh tempo. Dia harus segera membayarkan hutang senilai 1,5 juta rupiah. Dia bingung dan pusing, tetapi entah mengapa dia merasa malu dan gengsi. Dia sama sekali tidak meminta bantuan teman-temannya atas hutang yang dia miliki. Tiba-tiba dia kepikiran kalau saat ini adalah waktunya orang mendapat THR dari tempatnya bekerja. Nah, bisa nih kayaknya aku nyuri uang THR itu. Tapi siapa kira-kira yang bisa dirampas uang THR-nya? Lumayan, kalau berhasil bisa dipakai buat bayar utang sekaligus memenuhi kebutuhan Lebaran. Begitu pikirnya. Dwi berpikir untuk merampas THR Sherlina. Orangnya lumayan polos juga pendiam. Pasti dia juga baru dapat THR dari tempat kerjanya. Dwi menghubungi temannya yang bernama Rofi dan menyampaikan maksudnya. Awalnya Rofi ragu dan tidak berani. Tetapi karena dia juga butuh uang, akhirnya dia menyanggupi ajakan itu. Tapi bagaimana jika nanti ketahuan? Dwi menjawab, ya kita habisi saja Sherlina, supaya tidak ada yang ngadu ke polisi. Kayaknya kalau berdua terlalu beresiko, kata Rofi. Setelah itu Rofi menghubungi salah satu temannya yang bernama Gilang. Gilang tertarik dan menyanggupi. Mereka bertiga mulai menyusun rencana, membuat skenario dalam merampas uang THR dan menghabisi Sherlina. Setelah strategi disusun rapi, selanjutnya di sore 2 hari menjelang malam Idul Fitri, Dwi menghubungi Sherlina melalui panggilan telepon. Mengajaknya bertemu. Sherlina yang saat itu sedang bekerja dengan polosnya menyanggupi pertemuan itu setelah lepas dia bekerja di malam hari. Saat itu Dwi bertanya sambil memastikan kalau Sherlina datang sendirian dengan sepeda motornya agar rencananya bisa berhasil. Malamnya mereka bertemu di tempat yang telah disepakati bersama. Sebelum menuju lokasi pertemuan, Sherlina sempat ditelepon ibunya. "Sher, kamu di mana? Sudah pulang belum?" "Sudah, Mak, tapi saya masih di jalan. Mau beli jajan dulu." "Ya, Mak, kuenya mau beli lagi nggak?" "Nggak usah, Sher, hati-hati di jalan." Itulah komunikasi panggilan suara terakhir Sherlina dengan ibunya. Dan tanpa rasa curiga dan firasat apapun, ibunya mengizinkan dan menutup pembicaraan. Sesampainya di tempat bertemu, Dwi mengajak Sherlina untuk hangout di tempat biasa dia berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya Sherlina menolak karena sungkan dan agak takut karena lokasi yang dekat kuburan. Dengan segala cara, Dwi membujuk Sherlina dan berjanji akan menjaganya. Akhirnya Sherlina mau, tapi sebelumnya dia mau beli makan dulu. Ketika sampai di tempat tongkrongan, Dwi dan Sherlina hanya menjumpai 2 orang yang ada di sana. Dia adalah Rofi dan Gilang. Sherlina pun menyapa mereka. Tetapi bukannya membalas sapaan, Rofi dan Gilang bergerak cepat, mengeluarkan sabuk perguruan silat mereka dan langsung melingkarkan sabuk tersebut ke leher Sherlina dan langsung menarik dengan kuat sabuk itu. Sherlina sangat kaget dan tidak paham apa yang sedang terjadi. Dia mencoba melawan cekikan. Dia berteriak, namun karena tempat itu sepi, tidak ada seorang pun yang lewat, apalagi mendengar teriakan Sherlina. Dwi, Rofi, dan Gilang terus menarik sabuk tersebut hingga Sherlina terkulai lemas, kehabisan nafas. Di saat itu kondisinya masih hidup. Namun karena panik, Rofi dan Gilang mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah wajah Sherlina berkali-kali. Sherlina yang tadinya masih hidup akhirnya tewas di tangan 3 pria tersebut. Lalu Rofi dan Gilang kembali melanjutkan hantaman batu ke wajah Sherlina. Tujuannya untuk membuat wajahnya hancur, agar nanti ketika jasadnya ditemukan tidak diketahui identitas dari jasad tersebut. Cairan merah mengucur sangat banyak yang berasal dari wajah Sherlina yang hancur. Dan tidak hanya itu, mereka juga menghantam beberapa bagian tubuh Sherlina hingga mengalami luka dan lebam-lebam. Sherlina puas. Setelah puas, ketiga pelaku memeriksa kembali Sherlina untuk memastikan kalau Sherlina benar-benar sudah pas. Lalu Rofi dan Gilang memasukkan tubuh Sherlina ke dalam sebuah plastik yang sangat besar dan membuang plastik hitam besar berisi jenazah Sherlina ke sebuah parit.
di Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum mereka meninggalkan lokasi, mereka membawa semua barang berharga milik Sherlina berupa handphone, tas, dan sepeda motor yang akan mereka jual. Setelah jenazah dalam plastik hitam besar di dalam parit ditemukan oleh warga, seperti yang sudah diceritakan di awal, beberapa anggota polisi langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Solo untuk keperluan otopsi. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang yang ada di TKP, dan penyelidikan kasus itu dengan segera dilakukan untuk mencari tahu siapa tersangka yang sudah dengan tega melakukan hal keji ini. Kepolisian yang sehari sebelumnya mendapatkan laporan kehilangan seorang anak gadis yang dilaporkan oleh kedua orang tuanya bernama Sherlina, langsung mengabari kedua orang tuanya. Kedua orang tua langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan jasad tersebut benar-benar anak mereka. Selama perjalanan mereka berdoa, mereka berharap semoga jasad itu bukanlah jasad Sherlina anaknya. Mereka masih berharap semoga anaknya Sherlina masih hidup. Sesampainya di rumah sakit, mereka menyaksikan sendiri jasad tersebut dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Mereka tidak dapat lagi mengenali wajah dari anak mereka, tetapi mereka mengetahui dengan postur tubuh serta pakaian yang digunakan oleh Sherlina. Dan akhirnya yakin kalau jasad itu adalah benar jasad Sherlina. Alangkah hancur hati kedua orang tua Sherlina. Pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini dan mengidentifikasi pelaku. Proses penangkapan 3 pelaku kabarnya cukup menyulitkan polisi. Membutuhkan beberapa hari untuk bisa menangkap semua pelaku, karena para pelaku ini sempat kabur dan hilang jejaknya dari pengintaian. Mereka melarikan diri ke Sukabumi. Namun pada akhirnya mereka semua bisa ditangkap. Rofi ditangkap tanpa perlawanan, sedangkan Dwi dan Gilang sempat memberontak dan mencoba untuk kabur, hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan timah panas tepat di kaki mereka. Dalam proses interogasi, mereka menjawab semua pertanyaan dan menjelaskan motif mereka melakukan hal keji tersebut karena ide Dwi yang ingin mengambil uang THR milik Sherlina. Uang THR Sherlina akan ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan memenuhi kebutuhan lebaran. Ketiga pelaku akhirnya dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo 10 Desember 2024, ternyata hanya Dwi Prasetyo yang dihukum seumur hidup, sedangkan Rofi Muhammad dan Gilang Suprihamto divonis bebas karena terbukti tidak bersalah. Dalam rekonstruksi polisi menyatakan Rofi dan Gilang terlibat. Namun saat persidangan, keduanya mencabut pernyataannya. Hal inilah yang digunakan hakim di persidangan. Tidak ada saksi yang dapat membuktikan keberadaan terdakwa di TKP. Dan itu memang pada akhirnya diakui sendiri oleh Dwi. Dalam persidangan, fakta terungkap. Dwi meminta Rofi mencarikan truk dengan alasan untuk memindahkan barang ke Sragen. Tetapi kenyataannya truk itu malah akan dipakai untuk mengangkut jenazah, dan Rofi menolak. Sampai akhirnya jenazah dibiarkan dan ditemukan masyarakat. Terkait BAP yang menyebut ada 3 pelaku, di persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan kedua terdakwa. Pihak keluarga Sherlina tidak terima dengan vonis bebas kedua terdakwa, Rofi dan Gilang. Mereka merencanakan naik banding. Itulah kisah Sherlina, seorang perempuan yang bernasib malang, harus berakhir di tangan seseorang yang dia kenal karena orang tersebut ingin menguasai uang THR-nya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.